Suku Bugis berasal dari Sulawesi Selatan dan secara historis dikenal sebagai pelaut ulung dengan tradisi merantau yang kuat. Semangat kemaritiman dan mobilitas ini mendorong mereka menyebar ke berbagai wilayah Nusantara, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Keberadaan suku Bugis di Kepulauan Seribu, khususnya di Pulau Sabira dan Pulau Lancang Besar, menjadi bukti konkret dari sejarah panjang pergerakan dan perantauan mereka. Di wilayah tersebut, masyarakat Bugis membentuk komunitas yang menyatu dengan kehidupan sosial setempat, sekaligus mempertahankan dan mewariskan budaya, adat istiadat, serta tradisi maritim yang menjadi identitas mereka. Kepulauan Seribu menempati posisi strategis dalam lanskap maritim Nusantara. Gugusan pulau kecil di utara Batavia ini, sejak masa prakolonial, telah berfungsi sebagai ruang transit, titik persinggahan pelayaran, serta lokasi permukiman yang menopang aktivitas ekonomi berbasis laut. Kedekatan geografis dengan Batavia sebagai pusat administrasi dan perdagangan pada masa kolonial menjadikan wilayah ini bagian penting dari jaringan niaga Laut Jawa. Dalam konteks tersebut, kehadiran orang Bugis memiliki makna historis yang menonjol. Tradisi pelayaran, kemampuan navigasi, serta orientasi hidup yang berakar pada laut menjadikan orang Bugis aktor signifikan dalam dinamika Kepulauan Seribu. Keberadaan mereka tidak hanya membentuk pola ekonomi maritim, tetapi juga memengaruhi konfigurasi sosial dan kebudayaan pulau-pulau berpenghuni. Dalam tradisi Bugis, merantau atau sompe dipahami sebagai strategi hidup. Perpindahan tidak semata-mata dilandasi keterpaksaan, melainkan juga dipandang sebagai jalan untuk memperoleh kehormatan, memperluas jaringan dagang, serta membangun kemandirian ekonomi. Laut berfungsi sebagai ruang terbuka yang memungkinkan mobilitas lintas wilayah tanpa keterikatan teritorial yang kaku. Kepulauan Seribu yang berada di jalur pelayaran menuju Batavia menjadi salah satu tujuan penting dalam arus migrasi tersebut. Sejak akhir abad ke-17 hingga abad ke-18, kehadiran Bugis berlangsung secara bertahap. Pada fase awal, pulau-pulau kecil digunakan sebagai tempat singgah sementara. Seiring waktu, sebagian perantau memilih menetap dan membangun basis kehidupan yang lebih permanen. Secara geografis, Kepulauan Seribu terdiri atas ratusan pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa. Dari keseluruhan gugusan tersebut, hanya sekitar 11 pulau yang memiliki penduduk tetap, antara lain Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Harapan, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa II, Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Payung, Pulau Lancang, dan Pulau Sabira. Pulau-pulau ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan lokal, serta pengembangan pariwisata. Pulau-pulau lain seperti Pulau Bidadari, Pulau Macan, Pulau Ayer, Pulau Putri, Pulau Sepa, dan Pulau Semak Daun lebih dikenal sebagai destinasi wisata dengan fasilitas resort. Sementara itu, pulau-pulau yang belum dikembangkan secara intensif, seperti Pulau Karangcongkak, Pulau Pabelokan, dan Pulau Kotok, menyimpan potensi ekowisata dan konservasi laut. Bagi pelaut Bugis, karakteristik Kepulauan Seribu, perairan yang relatif tenang, keberadaan terumbu karang, serta kedekatan dengan pasar Batavia memberikan peluang ekonomi yang menjanjikan. Pulau-pulau tersebut memungkinkan aktivitas penangkapan ikan, perbaikan perahu, serta pengelolaan hasil laut secara berkelanjutan. Permukiman Bugis di Kepulauan Seribu menunjukkan orientasi kuat ke arah laut. Rumah panggung dibangun sejajar garis pantai, memudahkan akses ke perahu dan ruang aktivitas maritim. Pola ini mencerminkan adaptasi terhadap kondisi pasang surut, sekaligus kesinambungan tradisi arsitektur Bugis dari daerah asal. Pulau Sabira menampilkan konsentrasi keturunan Bugis yang paling menonjol. Pulau paling utara. Kepulauan Seribu ini hampir seluruhnya dihuni oleh keluarga yang mempertahankan bahasa, adat, dan pola hidup bahari. Aktivitas nelayan menjadi denyut utama kehidupan sehari-hari, sementara ingatan mengenai asal-usul Sulawesi Selatan
terus diwariskan lintas generasi. Pulau Kelapa II dikenal luas dengan julukan Jakarta Rasa Bugis. Dominasi penduduk Bugis tampak dalam penggunaan bahasa sehari-hari, keberadaan rumah panggung, serta pelestarian kuliner khas. Pulau ini berfungsi sebagai pusat budaya Bugis yang hidup dan dinamis. Pulau Karya memperlihatkan konfigurasi yang berbeda. Kehadiran keturunan Bugis berdampingan dengan unsur Madura menciptakan ruang percampuran budaya yang intens. Meskipun demikian, identitas Bugis tetap terjaga melalui keterlibatan aktif dalam sektor perikanan dan pelayaran. Pulau Karya dikenal memiliki hamparan pasir putih yang bersih dan lembut, serta menjadi bagian dari desa wisata Pulau Pramuka. Keberadaannya menawarkan perpaduan wisata alam, budaya, dan edukasi, didukung oleh sejumlah fasilitas penunjang seperti area swafoto. Selain itu, Pulau Karya juga pernah direncanakan sebagai lokasi pembangunan pasar tradisional yang mencerminkan upaya pengembangan ekonomi dan pariwisata berbasis lokal. Secara geografis, Pulau Karya terletak di bagian selatan Kepulauan Seribu dan dapat diakses melalui perjalanan laut sekitar 2 jam menggunakan perahu nelayan. Aksesibilitas ini menjadikannya relatif mudah dijangkau oleh wisatawan yang ingin menikmati suasana pulau yang tenang dan alami. Daya tarik utama Pulau Karya terletak pada keindahan alamnya, khususnya pasir putih yang bersih dan lingkungan pesisir yang masih asri. Dari sisi budaya dan edukasi, pulau ini terintegrasi dalam program Desa Wisata Pulau Pramuka yang menghadirkan berbagai produk wisata budaya seperti pertunjukan marawis serta kegiatan edukatif yang memperkenalkan kehidupan dan tradisi masyarakat kepulauan. Fasilitas pendukung, termasuk area foto, turut menambah daya tarik bagi pengunjung. Selain potensi alam dan pariwisata, Pulau Karya juga menyimpan dimensi sejarah dan mitologi. Bersama Pulau Panggang, pulau ini kerap dikaitkan dengan berbagai cerita sejarah, mitos, dan misteri lokal yang menarik untuk ditelusuri, bahkan pernah diangkat dalam program televisi seperti On the Spot. Keseluruhan aspek tersebut menjadikan Pulau Karya sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga nilai budaya, sejarah, dan edukasi yang khas. Selain itu, komunitas Bugis juga bermukim di Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang, serta beberapa pulau lainnya. Pulau Sabira menempati posisi istimewa dengan sekitar 80% penduduknya berasal dari suku Bugis. Nama Pulau Sabira sendiri diyakini berasal dari bahasa lokal yang berarti 9, kemungkinan merujuk pada posisinya sebagai pulau ke-9 dari barat dalam gugusan Kepulauan Seribu. Sebagai pelaut dan nelayan, orang Bugis menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut. Penangkapan ikan, cumi, teripang, dan biota laut lainnya dilakukan menggunakan perahu layar tradisional yang disesuaikan dengan kondisi perairan Kepulauan Seribu. Hasil tangkapan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diperdagangkan ke Batavia. Selain penangkapan ikan, peran Bugis sebagai pengangkut barang antar pulau menempatkan mereka dalam jaringan ekonomi maritim yang lebih luas. Keahlian membaca angin muson dan arus laut memungkinkan pelayaran berlangsung efektif sepanjang musim. Dalam konteks ini, orang Bugis berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan pusat perdagangan pesisir Jawa. Budaya Bugis di Kepulauan Seribu berkembang melalui proses adaptasi yang berkelanjutan. Nilai Siri dan Sibali Peri yang berkaitan dengan harga diri, empati dan solidaritas menjadi landasan etos kerja, keberanian melaut, serta konsistensi dalam menjaga janji. Nilai ini beroperasi sebagai prinsip moral yang mengatur hubungan sosial dan aktivitas ekonomi. Interaksi dengan masyarakat Betawi, pesisir, serta kelompok maritim lain menghasilkan proses akulturasi tanpa menghilangkan identitas dasar. Masjid dan ruang komunal berfungsi sebagai pusat pertemuan, tempat tradisi, agama,
dan solidaritas perantau dipelihara. Tradisi lisan mengenai perjalanan leluhur, pengalaman pelayaran, serta kisah perantauan tetap bertahan meskipun mengalami penyederhanaan narasi. Meskipun bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi sehari-hari, bahasa Bugis tetap dipertahankan dan digunakan pada waktu-waktu tertentu. Jejak keberadaan suku Bugis di Kepulauan Seribu tidak hanya hadir dalam bentuk non-material, tetapi juga termanifestasi secara material. Pola permukiman yang berorientasi ke laut, teknik penangkapan ikan, serta penggunaan istilah-istilah maritim tertentu mencerminkan kesinambungan tradisi bahari yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, nama keluarga dan silsilah yang merujuk pada asal-usul Bugis masih dapat dijumpai hingga kini, menjadi penanda identitas etnis yang bertahan lintas generasi. Pengetahuan lokal mengenai pelayaran dan pengelolaan sumber daya laut memperlihatkan kuatnya pengaruh budaya Bugis dalam kehidupan masyarakat setempat. Warisan tersebut kemudian berkelindan dan menjadi bagian integral dari budaya maritim Kepulauan Seribu secara keseluruhan. Salah satu bentuk warisan budaya material suku Bugis yang masih dapat dijumpai di Pulau Sabira adalah keberadaan rumah panggung tradisional Bugis. Bangunan ini merepresentasikan kesinambungan identitas budaya masyarakat lokal, mengingat mayoritas penduduk asli Pulau Sabira merupakan keturunan suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadiran rumah panggung tersebut tidak hanya mencerminkan pola permukiman tradisional, tetapi juga menjadi simbol adaptasi budaya Bugis dalam konteks lingkungan kepulauan di wilayah utara Jakarta. Rumah panggung Bugis di Pulau Sabira dibangun sebagai bagian dari upaya pelestarian kebudayaan, sekaligus penguatan potensi pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Bangunan ini dirancang dalam bentuk rumah panggung 2 tingkat dengan arsitektur khas Bugis yang syarat nilai filosofis, antara lain mengenai tatanan sosial, relasi manusia dengan alam, serta prinsip kekokohan dan keberlanjutan struktur bangunan. Penempatannya di kawasan strategis, yakni di depan dermaga utama Pulau Sabira, menjadikan rumah adat ini berfungsi sebagai penanda visual sekaligus identitas ruang bagi pulau terluar Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan rumah adat Bugis ini diresmikan pada akhir tahun 2022 oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah. Secara fungsional dan simbolik, bangunan ini diharapkan menjadi media representasi budaya Bugis di Pulau Sabira, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya lokal. Selain itu, keberadaan rumah panggung ini juga diproyeksikan sebagai ikon baru yang dapat meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kepulauan Seribu. Dalam konteks budaya Bugis, rumah panggung tradisional dikenal dengan istilah bola. Sementara rumah panggung tempat tinggal pemimpin disebut sauraja.
tidak sekadar berfungsi sebagai hunian, melainkan juga mengandung makna filosofis mendalam, yaitu menjadi simbol rumah adat. Struktur vertikal rumah panggung mencerminkan pembagian kosmologis ruang, sementara konstruksinya menegaskan pengetahuan lokal masyarakat Bugis dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pesisir dan maritim. Dengan demikian, rumah panggung Bugis di Pulau Sabira tidak hanya memiliki nilai arsitektural, tetapi juga berperan sebagai artefak budaya yang merekam jejak historis dan identitas etnis Bugis di wilayah Kepulauan Seribu. Selain warisan budaya non-material, jejak sejarah maritim Kepulauan Seribu juga tercermin dalam infrastruktur navigasi yang menopang aktivitas pelayaran. Salah satu penanda terpenting berada di Pulau Sabira, yakni Mercusuar Noordwachter, yang sejak abad ke-19 menjadi penunjuk arah bagi kapal-kapal yang melintasi perairan Nusantara. Mercusuar ini dikenal dengan nama Noordwachter, yang berarti penjaga utara, mencerminkan perannya sebagai pengawas jalur laut dari arah utara menuju Batavia, pusat pemerintahan Hindia Belanda. Mercusuar Pulau Sabira dibangun pada tahun 1869 pada masa pemerintahan Raja Willem III dari Belanda. Pembangunannya merupakan bagian dari upaya kolonial untuk memperkuat sistem navigasi laut di Hindia Belanda seiring meningkatnya lalu lintas kapal dagang dan militer. Perairan Kepulauan Seribu yang dipenuhi karang dan pulau kecil menjadikan mercusuar sebagai kebutuhan vital. Bangunan setinggi sekitar 48 meter ini terbuat dari material baja kokoh yang didatangkan dari Belanda dan dirakit di Pulau Sabira. Arsitekturnya berbentuk dodekagon atau bersisi 12 dengan 210 anak tangga yang menghubungkan dasar hingga puncak menara. Dari atas mercusuar terbentang pandangan 360 derajat ke arah laut lepas, memberikan posisi strategis untuk memantau jalur pelayaran internasional. Mercusuar tersebut dilengkapi lampu berputar, dry licht, teknologi modern pada abad ke-19. Cahaya mercusuarnya dapat terlihat hingga jarak sekitar 35 km, berfungsi sebagai rambu laut sekaligus peringatan bahaya karang. Hingga kini, mercusuar ini tercatat sebagai salah satu mercusuar tertua dan tertinggi di Kepulauan Seribu yang masih aktif. Pasca kemerdekaan Indonesia, mercusuar ini tetap berfungsi dan kini dikelola oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Meski usianya telah melampaui 1,5 abad, mercusuar masih berdiri tegak. Namun beberapa bagian bangunan, terutama tangga menuju puncak, menunjukkan kelelahan akibat usia.
Bagi masyarakat Pulau Sabira, khususnya komunitas Bugis, mercusuar Noordwachter bukan sekadar bangunan teknis. Ia menjadi ikon pulau, simbol wilayah terluar Jakarta, serta bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat bahari yang menggantungkan hidup pada laut. Keberadaan masyarakat Bugis di Kepulauan Seribu merupakan bagian integral dari sejarah panjang migrasi dan interaksi maritim Nusantara. Sebagai pelaut dan perantau ulung, orang Bugis memanfaatkan jalur laut tidak hanya sebagai ruang mobilitas, tetapi juga sebagai arena pembentukan jaringan ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui aktivitas pelayaran, perikanan, dan perdagangan, mereka turut berkontribusi dalam membangun dinamika kehidupan masyarakat kepulauan, sekaligus memperkaya struktur sosial di wilayah Kepulauan Seribu. Meskipun peninggalan fisik yang secara eksplisit merepresentasikan kehadiran Bugis relatif terbatas, warisan non-material justru menunjukkan daya hidup yang kuat. Nilai-nilai budaya, pengetahuan bahari, etos kerja, serta identitas sebagai masyarakat perantau tetap terpelihara dan tercermin dalam praktik keseharian, pola permukiman, serta cara masyarakat berinteraksi dengan laut sebagai sumber penghidupan dan ruang kehidupan. Dalam perkembangan mutakhir, mata pencarian generasi Bugis di Kepulauan Seribu juga mengalami transformasi. Jika pada masa lalu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, kini mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sektor perikanan. Generasi muda Bugis telah merambah berbagai bidang pekerjaan, seperti pegawai, pelaku usaha, maupun profesi lain di luar sektor maritim, tanpa sepenuhnya melepaskan ikatan kultural dengan tradisi leluhur. Dari Pulau Sabira hingga Pulau Kelapa II, dari perahu nelayan yang berlabuh di pesisir, hingga rumah panggung yang berdiri di tepi laut, jejak Bugis membentuk lapisan penting dalam sejarah Kepulauan Seribu. Kisah ini bukan sekadar narasi migrasi, melainkan cerminan ketahanan budaya, kemampuan beradaptasi, serta kesinambungan identitas masyarakat Bugis dalam menghadapi perubahan ruang maritim yang terus berlangsung.